kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintai. Kau ada di cerita proses hidupku. Titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di segala musim hidupku. Kau yang ku andalkan di segala musim hidupku. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan suara-Mu. Kau berbicara atas setiap kami melalui renungan kami pada hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, berbicaralah atas setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan dan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di dalam renungan harian. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Wahyu pasal 1 ayat 8, pasal 21 ayat 6, dan pasal 22 ayat 13. Judul renungan kita adalah Kristus adalah Alfa dan Omega. Saya akan bacakan ayat-ayat ini bagi kita semua. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu pasal 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Wahyu 22 ayat 13 mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Yesaya 44 ayat 6 juga mengatakan, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Saudara, Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan terakhir dari abjad Yunani. Jadi maksud pemakaian Alfa dan Omega adalah kata Alfa menunjukkan maksudnya adalah yang awal, dan maksud kata Omega adalah yang terakhir. Seperti yang sudah diartikan di dalam Wahyu 21 ayat 6 dan Wahyu 22 ayat 13.
Ini adalah julukan yang diberikan kepada Yesus Kristus sebagai yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Tuhan yang telah ada dari sejak awal, dari sebelum segala sesuatu ada dan akan ada sampai kepada akhirnya, sampai setelah semuanya berakhir. Ia tetap ada. Dalam Wahyu 1 ayat 8 disebutkan dia adalah firman Tuhan Allah yang sudah ada, yang ada sekarang dan yang akan datang. Dialah yang maha kuasa. Segala sesuatu adalah dari dia dan untuk dia. Apa makna Kristus adalah Alfa dan Omega bagi kita? Yang pertama, saudara, ia adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas awal dunia sampai kepada akhir dunia ini. Dialah yang menciptakan segala sesuatunya sehingga semuanya ada. Dan suatu saat ia juga yang akan mengakhiri semuanya. Langit bumi yang sekarang ada satu kali akan digulung seperti gulungan kitab. Di dalam Yesaya 34 ayat yang keempat. Wahyu 21 ayat 1 juga mengatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Makna yang kedua adalah ia yang telah memulai, ia juga yang akan memimpin sampai pada akhirnya. Filipi 1 ayat 6 menuliskan bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ia yang ada dari kekal sampai kekal. Ia ada sebelum kita ada, saat kita ada, dan setelah kita meninggalkan dunia ini, ia tetap ada. Sebab itu, ia bertanggung jawab atas hidup orang yang percaya kepadanya. Ia akan mencukupi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Dia yang memanggil kita adalah setia. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan ia akan memimpin, yang berarti juga menuntun, menjaga dan memelihara kita seperti seorang gembala yang baik terhadap domba-dombanya. Sebagai jaminan, Yesus berkata agar kita tidak perlu khawatir sebab kita berharga. Dia katakan bahkan rambut kita saja terhitung semuanya. Di dalam Lukas 12 ayat yang ke-7. Yang ketiga, saudara, apa makna dia adalah Alfa dan Omega bagi kita? Dia adalah Alfa dan Omega dari kehidupan. Oleh kehendaknya kita ada di dunia. Dalam Mazmur 139 ayat 13 mengatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dan oleh kehendaknya juga satu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Keberadaan kita di dunia ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi semuanya ada karena kehendaknya. Kita ada sebagai bagian dari rencana Allah, terlepas dari bagaimana caranya kita ada di dalam dunia ini. Iblis mungkin memakai orang-orang tertentu untuk mengatakan bahwa keberadaanmu adalah suatu kecelakaan. Saudara, ini adalah tipuan iblis. Sebab Tuhan adalah Tuhan pencipta dan tidak ada satupun ada tanpa kehendaknya. Yohanes 1 ayat 3. Setiap kita memiliki bingkai waktu yang berbeda, yang telah ditentukan oleh Tuhan, sang pemilik kehidupan. Mazmur 90 ayat 10. Kita tidak bisa menentukan berapa lama kita hidup.
tetapi kita bisa menentukan bagaimana kita hidup. Dalam kurun waktu bingkai waktu inilah Tuhan menginginkan agar kita hidup sesuai dengan rencananya sebagai respons kepada kasih karunia Allah bagi kita. Pada akhirnya, Dia akan meminta pertanggungan jawab dari kita masing-masing ketika kita menghadap tahta pengadilan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Ketika kita lahir, kita menangis dan semua orang bergembira. Pertanyaannya, bagaimanakah ketika kita meninggalkan dunia ini? Apakah kita akan bergembira sementara semua orang menangis? Hanya ada 2 pribadi yang hadir ketika saudara lahir, yang juga saudara bisa jamin akan hadir ketika saudara meninggal, yakni saudara sendiri dan Yesus. Pastikan Yesus sebagai yang Alfa dan Omega di dalam hidupmu, yang awal oleh kehendak yang engkau ada di dunia ini, dan juga yang akhir, sampai akhir engkau tetap bersama Yesus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih. Engkau adalah Alfa dan Omega. Ini yang begitu luar biasa, yang menjadi jaminan bagi kami bahwa kami tidak sendiri. Engkau yang sudah memulai, Engkau juga yang akan mengakhirinya. Engkau juga yang akan memimpin sampai kepada akhirnya. Engkau juga Alfa dan Omega bagi kehidupan kami. Kami ada karena Engkau, dan satu saat kami akan pulang karena waktu kami sudah habis. Tetapi biarlah kami pulang dengan membawa satu buah yang luar biasa, karena kami mengisi kehidupan kami untuk menyukakan hati Tuhan dan untuk melakukan rencana Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.